Yang terhormat Ibu Ida Wahyuni, AMD Perkes SKM MHPM, dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan sesi kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taris Karis Wahyuni, selaku moderator yang akan memandu sesi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama, Adi Cahyadi, Aji Rida Saadah, Nanda Aulia Safadila, Muhammad Farhi Saputra, dan Taris Karis Wahyuni. Susunan acara pada sesi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan hasil observasi, yang ketiga kesimpulan, yang keempat saran, dan kelima penutupan. Untuk mempersingkat waktu, malah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami melakukan observasi ke Rumah Sakit Jasa Kartini terkait pendaftaran pasien rawat inap. Observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif. Pendaftaran pasien rawat inap adalah serangkaian proses penerimaan pasien untuk mendapatkan pelayanan di unit rawat inap yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien di tempat penerimaan pasien rawat inap. Selanjutnya yaitu pemaparan hasil observasi kepada penyaji 1, dipersilahkan. Tempat pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Jasa Kartini. Kelompok kami melakukan observasi terkait pendaftaran pasien rawat inap di Rumah Sakit Jasa Kartini yang merupakan penugasan dari mata kuliah komunikasi efektif. Di Rumah Sakit Jasa Kartini, pendaftaran pasien rawat inap itu ada 2 pintu. Satu pasien dari IGD, lantai 1, depan dengan IGD. 2 pasien rawat jalan, adanya di lantai 2 untuk pasien yang datang dari poli atau pasien elektif rawat inapnya dijadwalkan. Next. Formulir pendaftaran pasien rawat inap yang diisi antara lain ringkasan masuk keluar, terus formulir persetujuan rawat inap, general consent, dan catatan verifikasi komunikasi terintegrasi, dan formulir pasien terintegrasi. Catatan formulir semua PPA yang melakukan edukasi yang diawali pendaftaran dan diakhiri oleh rawat inap. Lalu mungkin ada dokumen-dokumen lain terkait persetujuan pasien untuk naik kelas dan pasien yang ingin menjadi pasien umum atau sebaliknya. Baik, pertanyaan yang ditanyakan petugas pendaftaran rawat inap pada pasien antara lain, yang pertama identitas pasien, kedua data sosial pasien, penanggung jawab, pembayaran, dan lain sebagainya. Jika terdapat problem, petugas yang lupa untuk menanyakan tentang identitas pasien, petugas akan langsung mengkonfirmasi ulang kepada pasien atau ke keluarga pasien. Untuk selanjutnya yaitu alur pendaftaran pasien rawat inap secara manual. Yang pertama, pasien dari IGD maupun rawat jalan akan mendapatkan SPRI atau surat perintah rawat inap yang diberikan ke admisi. Lalu menyapa pasien dan menerima pasien beserta admission note, SPRI, dokumen rekam medis rawat inap secara lengkap. Yang kedua, pasien didaftarkan di SIM RS.
Dan yang ketiga, petugas mengkonfirmasi terkait data pasien, pembayaran, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, petugas konfirmasi ke WRI untuk lokasi kamar, khusus anak, objin, atau dewasa. Selanjutnya yaitu pasien diedukasi terkait dengan general consent. Semua persetujuan umum yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jasa Kartini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta hak dan kewajiban pasien. Yang keenam, penandatanganan berkas oleh pasien ataupun keluarga pasien. Dan yang ketujuh adalah pemberian gelang pasien dan stiker label. Selanjutnya, alur pendaftaran pasien rawat inap secara elektronik. Alur pendaftaran pasien rawat inap secara elektronik kurang lebih sama, hanya saja tidak ada pemanfaatan formulir. Karena di Rumah Sakit Jasa Kartini ini baru melakukan migrasi dan diperkirakan 75% sudah terkomputerisasi. Contohnya, jika manual pasien akan membawa SPRI lalu diberikan ke petugas. Jika elektronik SPRI sudah terkoneksi ke pendaftaran rawat jalan yang nantinya akan di-print oleh petugas pendaftaran rawat jalan. Mengapa masih di-print? Karena masih memakai tanda tangan pasien untuk klaim BPJS. Selanjutnya ada petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Jasa Kartini. Petugas perekam medis ada 16 petugas yang terdiri dari 15 staf dan 1 orang koordinator. Di Rumah Sakit Jasa Kartini ini namanya bukan TTPRI, tetapi admisi yang di mana 16 petugas tadi dapat ditempatkan di pendaftaran IGD dan rawat inap. Waktu operasional ada 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Pergantian shift, petugas tidak ada jeda waktu sehingga tidak ada kekosongan. Next. Nah, di sini juga ada kendala dan tugas baru. Yang pertama ada kendala umum di pendaftaran pasien rawat inap ada di komunikasi. Contohnya, petugas sudah mengedukasi keluarga A, ternyata tidak sampai ke keluarga B. Jadi, petugas harus benar-benar memberikan edukasi kepada penanggung jawab pasien. Rumah Sakit Jasa Kartini mewajibkan penanggung jawab adalah keluarga terdekat. Nah, yang kedua ada petugas atau pegawai baru diadakan training saat pelaksanaan terus didampingi oleh koordinatornya dan tidak dilibatkan dinas malam. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua penyaji yang telah menyampaikan hasil observasi. Lalu selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan. Di Rumah Sakit Jasa Kartini ini sudah 75% ketika kami melakukan observasi itu beralih ke rekam medis elektronik. Komunikasi yang terjalin antar petugas dan pasien itu terjadi dari awal hingga pasien pulang. Mulai dari saat pendaftaran, pasien akan diminta beberapa identitas ataupun langsung ke keluarga dan juga akan diberikan edukasi yang merupakan komunikasi langsung. Untuk komunikasi langsungnya, pasien akan menandatangani general consent yang berlaku, serta komunikasi petugas ke petugas yaitu terjalin ketika petugas pendaftaran mengkonfirmasi ke unit rawat inap untuk lokasi kamar pasien dan data pasien. Selanjutnya, ada saran dari kelompok kami, bagi mahasiswa pelaksana observasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus paham terkait pembahasan atau materi. Yang kedua, menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta komunikasi efektif. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan instalasi atau narasumber yang akan diobservasi. Sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.